Pilu, penyesalan anak bungsu Nenek Rohaya tak restui menikah dengan Slamet kini kehilangan. Banyak yang meragukan cinta Slamet kepada Nenek Rohaya, bahkan termasuk Dodi Saputra, putra bungsu Nenek Rohaya. Dodi Saputra hingga kini masih merasa sedih atas kepergian ibunda tercinta Rohaya 77 tahun yang meninggal dunia akibat sakit Rabu 6 September 2023. Sebab dia merasa bersalah dan menyesal akan sikap kerasnya kepada Nenek Rohaya semasa hidup. Seperti kebanyakan orang yang meragukan cinta Slamet, Dodi sama. Dia bahkan marah tak merestui. Hal itulah yang membuatnya merasa kehilangan setelah kepergian sang ibu untuk selama-lamanya. Dia pun mengadang saat-saat terakhir sebelum Nenek Rohaya pergi untuk selamanya. Dodi mengaku saat sakit dia ikut mendampingi sang ibu dan ikut mengurus dan merawatnya, membantu meringankan beban Slamet yang seharian bekerja keras menutupi kebutuhan sehari-hari. Saya tidak bisa berkata apa-apa, kata Dodi yang terlihat masih berduka atas kepergian sang ibu. Nenek Rohaya menghembuskan nafas terakhir pada Rabu 6 September 2023 menjelang siang. Nenek Rohaya meninggal dunia di Desa Karangendah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogo, Sumatera Selatan. Nenek Rohaya sempat viral 6 tahun lalu karena menikah dengan seorang remaja yang baru berusia 16 tahun bernama Slamet. Namun pernikahan pasangan yang berbeda usia 55 tahun itu langgeng sampai maut memisahkan keduanya. Tapi di balik pernikahan yang membuat heboh tersebut ada kisah yang hampir membuat pernikahan tersebut batal. Dodi Saputra anak bungsu dari Rohaya hasil pernikahan ia sebelumnya dengan Sarkozy menentang pernikahan tersebut. Dodi menuturkan bahwa waktu awal pernikahan ibunya Rohaya dan Slamet ia tidak menyetujui. Dulu waktu awal pernikahan ibu saya dengan Slamet saya tempat tidak merestui. Pada saat pernikahannya berlangsung pun saya tidak datang menghadiri, kata Dodi Kamis 7 September 2023. Bahkan ia sempat mengusir seorang yang datang ke rumahnya menanyakan perihal pernikahan itu. Ia usir karena masih belum menerima pernikahan sang ibu. Saat itu saya memang belum tenang mas. Saya dulu memang tidak merestui, tapi mau bagaimana lagi, sudah takdir ya sudah pasrah saja, ungkapnya. Ia mengaku pasrah atas keputusan ibunya waktu menikah dengan Slamet. Saat ini hubungannya dengan Slamet baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Menurutnya Slamet kerjanya sehari-hari kerja serabutan tergantung panggilan dari orang. Ya Slamet itu bekerjanya seadanya, apa saja. Kalau ada yang mengajaknya untuk memetik jagung dia ikut memetik, atau ada yang mengajak menebas lahan ya ikut ya. Ya sama seperti saya, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saya juga seperti itu, pungkasnya.